Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022. Hari ini merupakan hari terakhir dalam tahun 2022. Selama 365 hari lamanya kita telah berjalan bersama tahun 2025. Dan hari ini kita akan mengakhiri perjalanan kita bersama tahun 2022. Maka mengakhiri perjalanan pesiaran kita bersama di tahun 2022 ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, siapakah kami ini sehingga berulang kali Engkau mau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberi kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami bahwasanya ia sudi menjadi pengharapan dan kedamaian kami. Syukur dan limpah terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berjalan bersama dengan kami dalam mensyarahi hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami di sepanjang tahun 2022. Bahwa selama bersiarah bersama tahun 2022, ada begitu banyak tantangan-tantangan, onak dan duri, jatuh bangun, susah senang yang kami alami. Semuanya itu di hari terakhir dalam tahun 2022 ini kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami, karena dalam segala situasi pesiarahan hidup kami di sepanjang tahun 2022 Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terang adalah merupakan ciptaan pertama Allah. Baru kemudian disusul ciptaan lainnya. Terang dijadikan rekan sekerja Allah dalam lingkup sejarah keselamatan manusia, supaya manusia menyaksikan terang itu. Sebab tanpa terang, kehidupan tidak dapat berlangsung. Allah berinisiatif untuk mengirimkan terang sejati yang menerangi hati dan memberi hidup bagi manusia. Yesus adalah terang sejati dari Allah. Dia adalah firman yang kekal, yang ada bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah yang kekal itu terlibat dalam karya penciptaan Allah Bapa. Karena melalui firman itu Allah menjadikan segalanya menjadi ada. Firman Allah yang mencipta menjadi sumber hidup dan memberi terang. Firman yang adalah sumber kehidupan mengenyahkan kegelapan yang melingkupi dunia dan kehidupan manusia yang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui firman Allah mewujudkan rencananya dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Artinya, firman yang merupakan pewujudan kehadiran Allah sendiri memiliki wibawa dan kuasa Allah. Yesus Kristus yang telah kita peringati kelahirannya adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dan mewartakan keselamatan yang bermuara pada kesadaran terhadap dosa dan pengakuannya akan kebenaran Injil Kristus, dan kepadanya lah hidup bergantung. Firman yang hidup tetap nyata ketika karya gereja dan kehadirannya mewujudkan kebenaran, keadilan, bela rasa, dan cinta kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita merayakan hari terakhir dalam tahun 2022. Dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2023. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, kita harus jujur mengatakan bahwa di sepanjang perjalanan
tahun 2022, ada pelbagai macam pengalaman yang kita alami. Ada rasa duka, sedih, menangis, bimbang, ragu. Ada juga pengalaman-pengalaman yang menggairahkan, senang, bahagia, berhasil, dan seabrek pengalaman lain yang silih berganti datang mengunjungi kita. Ibarat sebuah roda kehidupan, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Atau karena kita tinggal di sekitar pantai Hamadi, maka terkadang ombak mengalami gelombang yang tinggi, tapi juga kadang-kadang gelombang kehidupan kita hanya biasa-biasa saja, bahkan surut. Berbagai pengalaman-pengalaman itu telah setia menemani kita di sepanjang tahun 2022. Namun satu hal yang pasti yang harus kita sadari, mau tidak mau kita akui, ialah bahwa dalam segala aneka dinamika kehidupan yang kita alami itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap berjalan bersama kita, dan karena itu patutlah kita syukuri bersama di hari terakhir 2022 ini. Maka saya mengajak seluruh umat di paroki ini agar nanti malam jam 7 kita berbondong-bondong menuju ke gereja untuk mengucapkan pujian syukur kita, mempersembahkan segala syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang tahun 2022. Dan jangan lupa pula bahwa pada besoknya tanggal 1 Januari 2022, jangan lupa pula umat berbondong-bondong memenuhi gereja untuk datang menyerahkan seluruh perjalanan di tahun 2023, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, kita patut menyerahkan seluruh persiapan kita nanti di tahun 2023, agar biarlah Tuhan juga tetap berjalan bersama dengan kita. Karena itu, umat boleh bergembira ria melepaskan tahun 2022 dengan bermain petasan atau bergembira dengan cara yang lain. Tapi jangan lupa bahwa besoknya hari Minggu tanggal 1 Januari 2022, jangan lupa untuk berbondong-bondong menuju ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh kehidupan untuk perjalanan tahun 2023. Semoga pada renungan saya ini semoga menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia Katolik sejati yang siap memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.